Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Rabu 24 Desember 2025, terakhir merayakan Ekaristi harian sebelum nanti malam kita rayakan Vigili Natal atau malam Natal. Seperti biasa kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama dikutip dari 2 Samuel bab 7 yang berbicara bahwa kerajaan Daud akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan. Ketika Daud merasa ia tinggal di istana, namun Tuhan tinggal di kemah. Daud ingin agar Allah dibuatkan rumah yang indah. Namun Allah lewat Natan menegur Daud, "Masakan engkau akan mendirikan rumah untuk kudiami? Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika engkau menggiring kambing domba. Engkau kuambil untuk kujadikan raja atas umatku. Aku telah menyertai engkau," dan seterusnya. Sehingga mau dikatakan Allah berkuasa dan tidak perlu tinggal dalam suatu tempat. Yang jelas Tuhan akan memberikan keturunan kepada Daud yang nantinya akan mengokohkan anak kandung menjadi raja untuk selama-lamanya. Sehingga Daud tidak perlu mendirikan rumah bagi Allah. Dari bacaan Injil akan kita dengarkan Kidung Zakaria. Setelah Yohanes lahir dan ikatan lidah Zakaria terbuka, maka Zakaria ayah Yohanes yang penuh dengan Roh Kudus mengidungkan kidung sukacita. "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia telah mengunjungi umatnya dan membawa kelepasan baginya, menumbuhkan tanduk-tanduk keamanan bagi mereka, dan akan muncul dari wangsa Daud dan engkau anakku," yakni Yohanes, "akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalannya." Allah akan menunjukkan kuat kuasanya dan memenuhi perjanjian kepada nenek moyang mereka, kepada Abraham bapa leluhur kita, sampai selama-lamanya. Sang anak akan mempersiapkan jalan bagi umat untuk menerima sang anak manusia yang dinanti-nantikan. Ia bagaikan surya pagi yang akan menyinari mereka
yang meringkuk dalam kegelapan, menaungi mereka dari alam maut. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, dari bacaan yang pertama, Allah mau menegaskan kepada kita, Dialah Maha Kuasa. Tidak bisa dibatasi dengan tempat tertentu. Hanya satu yang dituntut dari Allah, yakni kesetiaan untuk melaksanakan kehendak-Nya. Jadi jangan pernah merasa seperti Daud yang lebih berkuasa dari Allah, akan membangun rumah, karena Allah bisa tinggal di mana saja. Yang penting hanya satu, setia berpegang pada perjanjiannya yang membawa kita menuju kepada keselamatan. Zakaria dalam bacaan Injil bersukacita dalam kidungnya, ingin menunjukkan kepada kita bahwa semua rencana dan kehendak Allah pasti terlaksana dan terbukti. Ia mengalami kebisuan sampai Yohanes lahir. Maka ia kemudian bersukacita. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang memperhatikan hamba-Nya yang hina dina. Kemandulan membawa perasaan hina, dianggap dikutuk oleh Allah, tidak dikasih Allah. Maka dengan kelahiran Yohanes, kasih karunia Allah ditunjukkan kepada orang yang dianggap hina dina. Allah telah memperhatikan hamba-Nya yang rendah dengan membebaskan dari rasa kehinaan. Ia akan mengalami banyak pengalaman Allah, asalkan tetap bertekun dalam Dia. Semua orang akan beribadah kepada-Nya tanpa takut, dan ada dalam kekudusan seumur hidup. Dan ia meramalkan, dan engkau anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan mendahului Tuhan mempersiapkan jalannya. Mempersiapkan jalan bagi orang-orang yang mendambakan keselamatan. Itu berarti siapa yang mendengarkan suara Yohanes dan mempersiapkan diri akan dapat masuk bersama Sang Anak Manusia dalam kerajaan surga. Akan dibawa dalam kedamaian. Dengan syukur ini, Zakaria memperbaharui imannya. Tidak lagi mengabaikan kabar malaikat, melainkan meyakini bahwa kabar gembira dan keselamatan akan
segera tiba. Mampukah kita seperti Zakaria yang setelah menyadari segala kekurangan dan kelemahan, kita bersyukur dan menjadikan sabdanya sebagai pegangan hidup kita? Sanggupkah kita untuk menyatakan keselamatan kepada banyak orang lewat hidup dan karya-karya kita? Mudah-mudahan kita mampu ikut bersukacita karena dekatnya penyelamatan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena putramu lahir dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis yang mengajak kami semua untuk mendengarkan sabdanya, melaksanakan agar akhirnya kami dibawa kepada kehidupan yang kekal. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, agar akhirnya dalam situasi apapun kami tetap beriman hanya kepada putramu, berpegang teguh padanya, dan mempercayakan hidup hanya kepada Dia. Semoga kami diperhitungkan dalam kerajaan-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan bantu mengurai, agar akhirnya kami tetap merasakan kasih-Mu dalam situasi apapun juga. Oleh karena itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya ajak, saya dorong untuk memiliki pola hidup yang sehat. Agar apabila kita sehat, terbebas dari segala macam bahaya dan penyakit, dan kita bisa menyumbangkan suasana sehat di tengah masyarakat. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan dalam ambil bagian gereja mewartakan Injil. Lewat doa-doa, pemberian diri, pemberian karya, pemberian waktu, pemberian tenaga, dan pemberian dana, sehingga gereja mampu untuk benar-benar menghadirkan kerajaan-Mu lewat karya-karyanya. Saya mengingatkan panjenengan yang masih muda, rumahnya di sekitar gereja, dan merasa masih kuat untuk hadir pada malam Natal yang kedua, memberi kesempatan kepada yang sudah sepuh dan jauh dari gereja untuk hadir pada malam Natal pertama, agar tidak terjadi penumpukan. Kita masih akan mempunyai banyak agenda ke depan, baik misa anak, misa Natal lansia, misa peringatan pelindung gereja, misa pelantikan Dewan Pastoral Paroki,
misa tutup tahun. Kita cermati, kita ikuti, agar kita dapat merayakan semuanya dengan sebaik-baiknya. Kita mohon rahmat Tuhan agar hari ini diberi cuaca yang baik, agar perayaan Natal berjalan dengan lancar. Semoga akhirnya kita boleh mengalami sukacita Natal dengan baik. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin.